أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومع الزمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Jemaah kajian Desa Ancera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mawa orang baik dan daita berbagai macam kenikmatannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Kai nikmat iman dan juga nikmat Islam wara de ade daita de ada jiwa daita. Pada sore hari yang mulia ini daita loata kelampar kerawi sau-au perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah salat asar secara berjamaah. Maka berbahagialah ita doho mawa ulah ringankan langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk sujud, untuk rukuk, bermunajat, mai istighfar daita taubat daita nembang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Undang pada rumah Allah Subhanahu wa taala di mamai arah sigina yang mulia ini. Alhamdulillah dengan iman kita rokai kesehatan daita rawa umbai pada rumah Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat melaksanakan kewajiban daita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya, Nabi yang selalu kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, Nabi yang kita selalu bersalawat kepadanya apabila kita mendengar namanya, apabila kita membaca namanya, apabila disebutkan namanya kita selalu bersalawat kepadanya dengan harapan daita termasuk pengikut yang akan menjadi atau termasuk dalam kelompok yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang ketiga dalam pengajian yang mulia ini, tidak terasa sudah 3 pekan kita berada dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Semoga umur kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari selanjutnya sampai Allah mencabut nyawa kita, kita bisa gunakan untuk banyak dan tingkatkan ibadah kita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan solat. Alhamdulillah dalam pertemuan kemarin daita wa ura loata wa ura badeta, karena wa ura jelaskan tentang masalah sifat-sifat solat, tata cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah tidak dirahab al-madakaso selalu ada bandai tata cara solat atau tata cara sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daita loata batu, loata tiru, kendede pel cara sembahyang. Bagaimana cara takbiratul ihram? Bagaimana cara rukuk, cara sujud, apa saja yang dibaca di dalamnya sudah kita ketahui. Dan bagi yang belum sempat hadir atau mendengarkan kajian sebelumnya, bisa dilihat kembali di siaran langsung yang kita siarkan di Facebook Rumah Quran Al-Mustaqim. Kemudian bagi kita semua pada kesempatan ini yang mendengarkan dimanapun antum berada, hendaklah kita hadirkan kekhusyuan, hadirkan fokus, sehingga au-au ringa benda tadi ada kesempatan ake lo atau kita tangkap dan menjadi ilmu bagi kita dan kita amalkan sampai akhir hayat. InsyaAllah sa'au-au sampaikan malmadadoha ake adalah berdasarkan dalil-dalil sahih yang disampaikan oleh para ulama kita, dalil-dalil yang telah menjadi hujah bagi kaum muslimin dan akan meyakinkan kita dalam beramal. Maka semoga apa yang kita lakukan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pentingnya solat dan ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan solat. Itulah judul kita pada sore hari ini. Sampai wahai orang-orang yang beriman adalah hal yang sangat penting sekali. Bahkan gahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang tidak boleh kita perangi, yang tidak boleh dibunuh ketika di dalam masalah jihad adalah solat, adalah orang yang solat. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in diberitahu oleh Rasulullah, kalau seandainya kalian mau mendatangi satu desa, jangan langsung masuk di dalamnya. Jangan langsung diserang. Jangan langsung diperangi. Tunggu dulu waktu solat. Apakah di dalamnya akan dikumandangkan azan? Kalau seandainya dikumandangkan azan, berarti masyarakat itu adalah masyarakat Islam. Tidak boleh kita perangi. Berarti salah satu pentingnya solat adalah akan menjaga jiwa kita. Tidak boleh mengganggu orang yang solat. Tidak boleh diganggu jiwanya. Ini dalam hal perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seseorang kecuali 3 kelompok. Yang pertama adalah as-saibuz zani,
orang yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan, kemudian berzina. Dausiwe atau domone, mawa orang nikah, kemudian berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Maka hukumnya adalah dirajam. Bagaimana dirajam? Dia akan dilempar pakai batu atau kerikil sampai mati. Di tanah yang lapang disaksikan oleh semua masyarakat Islam. Yang kedua, an-nafsu binafsi. Orang yang membunuh, darah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ini adalah kisos. Domar hade do harus dihade. Tapi ini dalam hukum Islam. Kita belum ada hukum Islam di sini. Maka jangan kalau seandainya ada orang yang membunuh orang, kemudian kita langsung bertindak, kita bunuh dia. Harus penguasa yang akan melaksanakan hukuman itu. Yang ketiga, wa tariku lidinihi al-mufaraqatu lil jamaah. Orang yang murtad. Orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islamna kemudian rungkan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, apabila seseorang melaksanakan salat kemudian menunaikan zakat, ya, yang pertama bersyahadat, menunaikan salat dan melaksanakan salat dan melaksanakan zakat atau mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Orang yang umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan. Tidak ada wa tasuma ramadan. Fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Saya memerintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi orang sampai dia mengucapkan syahadatain, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang sholat itu tidak boleh diganggu jiwanya, tidak boleh diganggu nyawanya, dan juga kehormatannya, dan juga hartanya. Pentingnya melaksanakan sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang khusyuk, sholat yang penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan satu efek yang sangat besar. Ede duna luaku tapar larang daita kai sampai hosor karawi bandaita ede de ade kelampar karawi maiha. Maka kalau seandainya daita belum bisa menghindari kemaksiatan, masih doyan dengan kemaksiatan, padahal daita sampean cawati pernah wi, berarti sampean yang dipermasalahkan. Salatnya belum khusyuk. Salatnya belum khusyuk. Belum penuh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat, jemaah kajian Desancera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya salat. Maka setelah kita menyampaikan tadi, jangan lagi ada yang mengatakan ketika kita mendengarkan atau melihat ada orang yang sholat kemudian bui po nuntu cowana, bui po janji cowana, bui po debai asana, bui po tiluanan kantikan nuntur gahina, bui po debai tabeana.
Jangan solatnya yang disalahkan. Puah pesembayang, eder sesembayang, nabui pesendai karawim. Cara nggak hindaya dere. Yang betul adalah ketahu pesembayang re, lo kertahu karawim. Tambah ketahu pesembayang re, lo kercaru nungtor ngahim re. Itu seharusnya bahasa yang kita ungkapkan. Jangan salahkan solat, jangan malah suruh dia untuk meninggalkan solat. Suruh perbaiki solatnya. Berarti ngomi berarti persembayang tahun. Eden daki ketebean. Berarti ketahu walip sembayang re, kahoso walip ibadah re. Ketahu walip niat re, maka insyaallah wati daki tabean pere. Ini nasihat yang seharusnya kita sampaikan. Sehingga hati ndaita, ada ndaita sesama Islam tidak ada ghil, tidak ada ghil. Ghil itu bisa saja hasad, bisa dengki, bisa penyakit-penyakit hati lainnya. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu penting. Salat itu sangat penting sekali. Hadis-hadis yang sering kita sampaikan itu jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita lalai dari memahaminya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ini hadis luar biasa sekali. Maklum dengan cara persembahan itu, amal pertama yang dihisap tidak warat tahun murin dai per di akhirat. Selanjutnya tidak akan dihitung amal yang lain. Nah tahu sampai baru nanti amal-amal yang lain akan dihitung. Warat sembahyang, kau tiwara, tahu laura, wa akan neraka. Amalnya maka lain tidak perlu dah dihitung. Wah tidak perlu dah dihitung. Nebunnya sembahyang. Oh alhamdulillah cara sembahyang. Berarti kalau solatnya ada, maka insya Allah amal-amal yang lain itu akan dihitung. Wara sembahyang sunnah, wara. Sering sembahyang sunnah, sering. Kalau begitu jadikan sembahyang sunnah untuk melengkapi solat wajibnya, maka solat wajibnya akan dilengkapi dan sempurna. Dia hanya remehkan sembahyang sunnah. Kombi sendai dia ada sembahyang wajib dan boto fikir dah. Maka lain boto cita-cita dah, boto rencana dah. Rencana dia ada sembahyang. Waliyazubillah. Maka dengan kita melaksanakan sholat sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahihnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnah yang dia lakukan. Sembahyang sunnah. Jadi kita tegaskan kembali bahwasanya seorang hamba di hari kiamat piare, kalau seandainya dia melaksanakan solat, dia akan dihitung solatnya terlebih dahulu, baik apa tidak. Kalau seandainya tidak baik, dia sering lalai, dia solatnya tidak khusyuk, dia solatnya banyak bolongnya, dia solatnya tidak ada tumak ninanya, maka inilah orang yang celaka itu. Fawailul lil musallin. Kone sembahyang ternyata celaka. Awalnya pada sembahyang. Kita solat saja bisa celaka, apalagi tidak solat. Solat yang mana yang celaka? Yang lalai, yang dia tidak khusyuk, yang dia main-main dalam solat, yang dia banyak susun rencana dalam solatnya, yang dia sama sekali hanya melepas kewajiban saja, tidak ada pengharapan ridho dari Allah. Dia tidak mau memperbaiki solatnya, dia tidak mau memperbaiki bacaannya, tidak mau mempelajari tata cara solat Rasulullah. Sembahyang sebarna ela loh. Ini orangnya celaka nih. Nauzubillah, ini pentingnya ilmu wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu penting. Salat itu penting. Salat itu penting wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja saking pentingnya salat sampai anak-anak kita yang umur 7 tahun saja sudah harusnya kita latih salat itu. Muru auladakum bis shalah wa huwa sab'i sanah.
Perintahkan kepada anak-anakmu yang umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan pukullah dia apabila dia umur 10 tahun. Dia tidak mau melaksanakan sholat sampai disuruh pukul. Untuk memberikan pelajaran, untuk menakuti, untuk membiasakan dia sholat. Penting sholat itu. Ake kewajiban dai mergana daure. Mohon maaf, anar bayi benda rumah Allah Subhanahu wa taala lain dikasih-siakan dari dempua. Aina ben aina weli pua mainana. Weli wajab aju sembeang ka. Aina weli buku-buku mah dak digambar pua kaina. Weli wajab buku ikra ka. Weli karoa. Tei sejak kecil mereka kita biasakan untuk ke masjid. Jangan hanya dibawa jalan-jalan bertamasya. Ke gunung, ke sungai, ke air, ke laut. Tapi kita bawa ke masjid 5 kali sehari semalam. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan dan Husain. Sampai main kuda-kudaan di atas Rasulullah SAW. Rasulullah tidak marah. Kita perkenalkan dengan masjid anak-anak kita dari kecil. Ini pentingnya sholat. Rasulullah telah mempraktekannya, mencontohkannya kepada kita. Ayo coba kita sekarang. Dari anak kita berapa yang sudah kita lahirkan? Udah berapa kali kita bawa mereka ke masjid? Atau bahkan kita sendiri tidak pernah ke masjid. Baru setelah tua ini baru kita mengenal masjid. Maka banyaklah beristighfar wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia umum bilang perumbaan cara wa umbai berumah. Mau orang lewat ke aur kerawin daita. De ana dai rembai benda rumah Allah Subhanahu wa taala. Wati kuna pernah tetei sigi. Wati cau tala wa ka sigi, la wa apa ka tolo, la wa ka dor. Sampai bawa di sekolah. Bawa belawa benda tak ka tolo ka. Subhanallah. Merusak generasi. Kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah sudah kita abaikan. Maka jangan heran kalau seandainya anak kita tumbuh tidak pernah mendoakan kita, malah melawan kita. Kenapa? Karena kita sering melawan Allah Subhanahu wa taala. Sering melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan masuk ke dalam pembahasan daita. Dia ada ancaman bagi orang yang meninggalkan solat. Sekasampu nuntun daita, sampurun pu kula jawab ke bana. Jangan heran itu. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza nudiyatis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Doa bandar rumah Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari. Sebandai rumah Allah Subhanahu wa taala berupa azan ka. Mai pun gahi rumah. Wi paki pau karawi mure depalan dai wati. Pentip karawi. Eta nangah bambe fareb gani. Eta na iha bawa gani. Na iha kanggihiran tadi gani. Ngarla sembease seakan-akan kita seperti itu kita berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengajak anak kita untuk berbicara atau untuk berbuat baik kepada kita, la wallahi Allah tidak mau menjadikan anak kita untuk menjadi orang baik. Dekon ngo mi tica un tahu de nahu. Coba semaka tahu anak mere. Nahu au ngahi rumah. De tahu au cepet nahu kan apa ka tahu ya pa anak mere. Bagi kita sebagai suami, jangan heran kalau seandainya istri kita kok bawel banget. Mohon maaf. Cerewet sekali. Sempurna nuntur ahina. Sempurna po aku jawab ke babe. Nuntuk kanari rahina ka. Ese ku nuntu ali. Kenapa itu? Coba kita introspeksi diri. Ini adalah merupakan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang belum memperbaiki salat. Belum memperbaiki solat, kita belum ikhlas dalam solat. Kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam solat. Kita solatnya malas-malasan. Kita hanya sekedar mengerjakan kewajiban saja, melepas kewajiban saja sebagai seorang muslim. Tidak seperti itu dalam kehidupan wahai kaum muslimin. Ini pentingnya solat. Kalau kita sudah bisa melaksanakan solat yang khusyuk, yang tumaknina, sesuai dengan sifat-sifat solat Rasulullah SAW, maka insya Allah mori daita caru poda mori luar biasa, caru luar biasa.
Jadi kalau seandainya contohnya kita kebetulan sudah sholatnya bagus, sudah ibadahnya mantap, tapi kok istrinya masih belum bagus, itu berarti itu cobaan bagi kita. Dan di dalam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong. Sama dengan Allah menolong para nabinya, para ulamanya. Nabi Nuh alaihi salam diberi cobaan berupa anak yang durhaka. Siapa namanya? Qan'an. Nabi Lut alaihi salam, istrinya waliyazubillah melakukan kemaksiatan yang belum dilakukan oleh ahli bumi sekalipun, waliyazubillah. Kemudian Asiyah, istri Firaun. Beliau adalah orang yang sangat patuh, tapi diberi cobaan berupa suami yang zalim, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi di dalam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah bagi orang yang melaksanakan salat, yang ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan istiqomah dan kekuatan hati, tidak mengeluh, tidak akan menyerah dalam sabarnya. Entau jadi sabar ke rumah. Tak harus kemenceng apa ni. Entau jadi sabar ke. Botol jap siwe maka lain. Laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi cobaan berupa istri, mohon maaf, yang durhaka, dia salah satu keistimewaan baginya adalah yaitu akan diberikan ketabahan dan kesabaran. Ketabahan dan kesabaran. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata mendapatkan suami yang, mohon maaf, durhaka, tidak tahu melaksanakan kewajiban, akan diberikan hikmah yang sangat besar, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dia memiliki suami yang tidak bertanggung jawab, tapi hatinya selalu tenang, ibadahnya tidak pernah ditinggalkan, kewajiban terhadap suaminya tidak pernah ditinggalkan, dia tidak pernah melakukan kezaliman terhadap suami dan anaknya. Inilah hikmah bagi orang yang tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jaga sampean anda. Aura jelaskan belmada kaso akanda, insyaallah sangat berhikmah sekali bagi kita semuanya. Pentingnya solat. Solat itu sangat penting sekali. Baginda itu ortua. Lain mata. Kita yang sudah tua atau kita doa yang sudah di atas 40 tahun. Saya baru 35. Di atas 40 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri dauna wa usra, umur upam purumba aga namaira sadarna, namaira balin dem taho, na tekun ra ibadah, wa tidak ipi fauna dunia, na fikiran dari ru'u akhiran cauna. Kalau seandainya daita belum memiliki sifat itu, mbui pun eta la kenggihin cau-cau, la faun tarwara, maka berarti ada sesuatu dengan hati kita. Salah satunya adalah karena kita belum sholat. Salah satunya karena kita belum sholat. Jadi walau kita masih berusaha, apapun usaha kita, dagang atau bertani, silakan. Tapi ketika sholat, ayo kita melaksanakan sholat. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kita berdoa dari rumah Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa umur ake baik itu dari rumah Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Au maksiat kita mulai dari balik sampai detik ini, atau bahkan mungkin sampai kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik itu ina ana mataho, ana masoleh, anak yang mau mengurus orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Seharusnya orang tua kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah lagi pergi kerja, jangan suruh lagi ke sawah, jangan suruh lagi
ke tempat-tempat untuk mencari rezeki buat kita dan juga buat anak kita, waliyazubillah. Cukuplah orang tua kita sudah mengurus kita sejak dulu sampai kita dewasa seperti ini. Sekarang kita timbal balik, sekalipun kita tidak pernah mampu untuk membalas jasa mereka. Dengan apapun yang kita berikan kepada mereka, tidak akan bisa membandingi perjuangan dan pengorbanannya untuk kita sebagai anaknya. Ancaman bagi orang yang solat. Orang yang solat, bagi yang meninggalkan solat, orang yang meninggalkan solat akan mendapatkan beberapa ancaman. Ancaman yang pertama adalah di dunia, yaitu 6 ancaman. Yang pertama, dari ancaman di dunia yang akan dia dapatkan, dia tidak akan mendapatkan keberkahan umur. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan umur. Keberkahan umur yang dimaksud di sini adalah iunaka mori ke roci jara di neraka iu. Kemudian perasaannya itu hampa, darurat, susah ada koko, watiwara ketenangan dalam jiwanya, seakan-akan wara fauna atau wara di fauna. Jadi dua hal itu yang selalu diisi dalam jiwanya, waliyazubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan umurnya itu berkah. Selama hidupnya hura-hara, watiwara tenangna. Jadi seakan-akan hari itu segera berganti dan segera berganti. Atau bahkan mohon maaf, boleh saja tidak berkahnya umur itu. Contohnya seperti orang yang merasa dengeri jar waktu lokir lau haji palawati sembahyang. Contoh yang lain lagi adalah dia akan dikasih sakit, yang dimana sakitnya itu akan menghabiskan uang yang dia miliki. Atau akan, contohnya lagi, umur dalam kehidupannya dia tidak berkah. Nempoi pa umur ndak diuru kena anak madabai. Lo fo harta ka, wa uraka mai anana melakukan kasus, habis lagi. Nalau budak oro oi dede. Wati wara one na picu 100 juta. Dan mohon maaf lagi, salah satu bentuknya lagi adalah kalau seandainya kita memiliki anak yang sekolah contohnya. Sekolah itu sebenarnya enggak membutuhkan uang banyak. Palau rahapiti wati poin-poin wati kompon. Dengan alasan aki alasan ede. Narahaweli Honda narahaweli au. Maka seperti ini adalah salah satu contoh bagi kita yang belum serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, renungan baginda ita, tani seperbareka umur ita, ayo tekun dalam salat. Tekun dalam salat. Maka insyaallah fattaqullaha wa yuallimukumullah. Sesulit apapun yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan ilham kepada kita cara dalam menyelesaikannya. Yang kedua, azab atau ancaman bagi orang yang meninggalkan solat adalah ketika di dunia dia akan dibenci banyak orang. Bagaimana dibenci banyak orang? Otomatis orang yang tidak solat, mohon maaf, dia tidak akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-temannya juga adalah yang tidak solat. Karena dia tidak berani dan merasa sungkan dia berteman atau bersahabat, berkumpul-kumpul dengan orang yang solat. Kelengas angil ando aka dia waktu sembahyang receh hau ade. Tah pempala usia akam ada sembahyang. Akhirnya tio sama-sama ada sembahyang.
tio sama-sama dah sembahyang. Makanya kadang mohon maaf daita terhadap anak saja yang enggak solat itu, au bahasa ada semayara umang gomen kafir. Karena waktu sembahyang. Ini orang tua sendiri saja melaknat kita, waliyazubillah. Orang tua sendiri saja tidak suka terhadap kita. Kalau bukan karena anak kandungnya, darah dagingnya, maka mungkin waktu kena cawan ada pahundai. Allahu Akbar. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh manusia ini juga karena beberapa banyak sebab dari kelakuan-kelakuannya yang tidak menyenangkan siapapun. Yang tidak menyenangkan siapapun. Ketika waktu solat contohnya, do mula sembaya, siam do dan cai. Do mula sembaya, siam pak domi. Do mula sembaya, siam doh ka boro-boro, siam doh ka boro-boro, nuntu ka iya angi. Atam binti janga, banyak macam. Itu akan menyakiti kaum muslimin yang solat, sehingga hati kaum muslimin yang solat itu merasa disakiti dan mereka benci terhadap orang yang tidak solat. Dan banyak lagi contoh yang lain. Yang ketiga, orang yang tidak solat, ancamannya di dunia adalah yaitu dia tidak akan dikabulkan doanya. Tidak akan dikabulkan doanya. Kone doa une dari ru'u do metuana. Ketika anak itu anak yang tidak solat, dia tidak pernah solat, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akeh adalah merupakan hikmah baginda ita do metua. Hikmah baginda ita do metua. Wara separa anak dari teman lu de pondok pesantren, kapua ketantuku. Karena inilah nanti anak yang akan selalu mendoakan kita. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik apapun anak kita yang tidak solat, kone nambai piti belanjan cau-cau, ndai kesupu lawaan cau-cau kau mesaki. Palawati sembayana, kemudian dia tidak berguna buat kita nanti di hari kiamat, hanya berguna buat di dunia saja. Padahal keinginan kita sebagai orang tua adalah ketika nanti setelah meninggal, coba berdoa ya. Ada rindi jarak ke mana? Dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita belum tentu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan di hari kiamat atau di alam kubur nanti sungguh sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, kita coba yakinkan deni pulau anaga. Wa usengwa dengwa wali. Lembo adean dohe. Kalau ngua sambil nangis temunen. Nahu makin puapa lenggana ngom dohe. Nahu makin puapa kena engom doho. Nahu makin puapa sekolah ngom doho. Palawati waram sembea. Denggahi ustad akak kone mendoa kabunewe kunda diru nahu pere. Palawati sudah sembea wati terima berumah gahina. Betul, karena ini adalah merupakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, azab bagi orang yang meninggalkan solat ketika di dunia adalah amalnya tidak akan berguna. Amalnya tidak akan berguna, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La pandai tawa aganta kesigi, tak puasa, palawati sembaya. Hanya menghilangkan dosa dari segi dunia saja. Dosa dari segi dunia re awati ba abadore. Dih dalam akan gantang kami mati Islam ro. Anak ringgahi kan dede daula ba andai ganta. Dindak dikira tidak orang gahina dauni. Edem puapa pada diraka bandaita. Tapi untuk di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicatat sebagai amal kebaikan. Akan malaikat. Malaka warwaan ganta. Tunti ketahui aja. Wati rumah. Wa tetapkan baita rumahku. Wati warat tunti amal dari rumah do mesembea. Do meda sembea. Kone nalau infak akasigi atau kebuah wairu anana. Padahal sebenarnya memberikan infak kepada keluarga itu adalah sedekah, tapi ternyata tidak berguna bagi orang yang tidak sholat. Tidak akan dicatat sebagai amal kebaikan. Rugi-rugi tantu, rugi-rugi poda. Yang kelima adalah azab bagi orang yang tidak sholat ketika di dunia, yaitu semua dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
semua dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kone naraha taubat dari rumah Allah Subhanahu wa taala wati kangampun barumah. Karena wati sembean. Karena wati sembean. Terakhir adalah dia akan meninggal dalam keadaan susah. Dia akan meninggal dalam keadaan susah. Nancoki maden. Wallahu alam. Kamunya kemcaran baik bandar rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meninggal saja itu, mune made Rasulullah, rasa sakit luar biasa sekali yang dirasakan oleh Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, mohon maaf kepada malaikat yang mencabut nyawanya, wahai malaikat pencabut nyawa, bagaimana sakitnya sakaratul maut ini? Ngahi lalu malaikat, sesungguhnya ita akhir Rasulullah warak kurangi bamada 70 kali lipat sakitnya. Akhirnya Rasulullah nangis. Memikirkan umatnya, lalu bagaimana dengan umatku nanti wahai malaikat? Maka dia akan merasakan sakit sekali dalam sakaratul maut. Luar biasa. Belum lagi setan itu akan datang dari arah kanan, arah kiri, atas, bawah untuk menggoda kita jangan sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir salat kita, di akhir hayat kita. Kone doma sembea sande dari coki made awali pada sembea. Salah satu contohnya adalah ketika Imam Ahmad rahimahullah taala meninggal. Ngahi lalu keluarga, wahai Imam, rentajab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Ahmad? Menggelengkan kepalanya, la, tidak. Kaget semua orang. Imam besar ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, wirintu tanah mengatakan la, tidak. Wati. Kau kabadau pada saat itu adalah wati cauna pehe. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk sembuh. Setelah sembuh ditanya kembali, Imam, pehe madoh akan ita, pehe japu renta japu la ilaha illallah. Kemudian ita jawab wati. Bau kami Imam, kan dedek ita. Imam Ahmad langsung menjawab, sesungguhnya setan yang ada di ujung kaki saya, dia mengatakan aina batu Ahmad. Imam Ahmad, aina batu menggahi siada hore. Kemudian saya mengatakan la itu adalah kepada setan. Saya tidak mau mengikuti kata kamu setan. Saya akan mengikuti bisikan saudara dan keluarga serta muridku ini untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Kemudian tidak sembah. Nasusah mati. Azab ketika sakaratul maut. 3 azab ketika sakaratul maut. Yang pertama adalah, ini bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, dia akan mati dalam keadaan lapar. Dauma desembea kan wa ura pastina nama dese dalam keadaan hidup. Nambewa ku hidup baru maka hidup poda hidona. Ompo dengan sabut gunawan dengan sabut, dengan cabutan yang sangat keras sekali, sehingga dia merasakan sangat sakit sekali dalam sakaratul maut. Subhanallah. Kemudian maka dua kaina dalam keadaan haus sekali. Yang ketiga dalam keadaan sakit sekali. Tolong buat akan nak diraka badauma dasambea ketika sakaratul maut. Ketika dalam kubur ada 3 azab bagi orang yang tidak sholat ketika dalam kubur. Yang pertama adalah dia akan dihimpit dengan tanah itu sampai tulangnya itu remuk. Tulang belulangnya itu remuk. Dewaura iha sarumbona kapi badanaka kataho modawali sampai nanti di tiup sangkakala untuk membangkitkan seluruh manusia.
diazab dalam kubur seperti itu, waliyazubillah. Kemudian yang kedua adalah akan diciptakan dalam kuburannya itu adalah api. Api yang sangat panas sekali, bara yang akan membakarnya, seakan-akan membakarnya. Dia merasakan kepanasan sekali. Kemudian dia akan diciptakan di dalam kuburannya itu seekor ular. Seekor ular yang selalu mematoknya. Suja'ul aqra. Suja'ul aqra. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naringa seperba baloho akawar baloho. Kesembeam gunting. Wati. Kemudian dipatok lagi toka wali basawa sampai bahasa ringa wali bahasa wali sodi wali sampai asam wati toka wali sampai maghrib wali, kemudian pas ba maghrib wali ternyata na ringa badodoh ka bawa mate ka ba ara dunia ke de eden gahi de firman Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas solihin. Oi rumai, pai lo ala kembali to aja mata semporo akan dunia rumai. Mata kasadeka dan mata kena di dom taho ka. Kasambea ka ibadah ka rumai. Harta ra kumpulkan kasadeka ku. Wati sawai koki ku. Wati sawai kohi. Sama. Jadi itulah permintaan orang yang sudah meninggal, kemudian merasakan azab dalam kubur. Dia minta sedikit saja waktu untuk kembali ke dunia, tapi tidak bisa. Dipatok lagi sama ular sampai maghrib. Dengar lagi sholat maghrib, azan maghrib lagi. Sampai maghribu, wati. Tokawali sampai isya, terus sampai dibangkitkan nanti. Kemudian ada 3 ancaman bagi orang yang tidak sholat ketika nanti di hari kiamat. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah dia akan diberatkan hisabnya, dihisab dengan hisab yang sangat berat sekali. Kemudian yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, waliyazubillah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Sodi badau malu de seroga. Oi lengai. Kalenga angin dah aka dunia toi. Teman bisnis. Teman akrab di dunia. Tapi ternyata dia masuk ke neraka sakar. Bau bukan di neraka sakar? Jawab lalu kain. Lam nakum minal musallin. Kami tidak melaksanakan solat ketika di dunia dulu. De pai ke de ngahi naham tau ini. Palang gomi onem ke de ngahi. Masa paran de pendayem. Om pedenggahi wati wardom bay mate. Dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala ketika nanti ditanya, wati wara domar ngorte bro. Wati wara domar bay mubade akero. Tentang azab dan siksaan, ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan solat bro. De bau dan ujakan de Adam ketika ngorte badore. Wati wara ustaz mara jelaskan melalui mimbar, melalui kajian bro. Alam yatikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dengahin dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Wara rumai. Wara domar ngartai madadoho. Pala madadoho wati camuringa. Manggahi ade wale jasa ustaz aka kamana. Terono nuntu karoci wali. Subhanallah. Padahal nuntu matahore. Netoi ke ku ade ringa. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan semua ini nanti di hari kiamat, akan ditanya, alam ya'tikum nazir? Sebuah wati wara doma main bain ma'adero. Alam ya'tikum nazir? Qalu, mereka menjawab, bala, betul wahai Rasul, wahai Allah Subhanahu wa taala. Wara bahkan sering kami dikasih tahu.
qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Eden gahi ketek kay mada eli kan de in antum illa fi dhalalin kabir. De kalau de seden caran daim de ni bor sesat naim de ake islauha law lempar japu di ade neraka kan gahi dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di ade malaikat naka islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Mai malaikat deh lapaki rosi pandoki akan neraka ke sabar atau dah sabar nah sama bang di rumah tetap tidak diazab. Inilah balasan bagi kalian yang tidak mau melaksanakan apa yang telah diperingatkan oleh orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu para ustadz atau para ulama kita. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan daita. Darah de rumah re lu uton de aden daita ake pa aur ngahir eli ake. Kemudian sering lemah dekaso sampaikan daita doh mau orang tahu ana, mau orang naik ana, bahkan orang tahu cucu re. Mbui po wara waktu ge. Watis da wara rawa daita ketahu ana re wara po cucu. Mai kabua ketahu cucu ka. Kuasai pun bandai cucu ka. Aina kau ke kabua dom tuan apa tidak lon kabua. Mai nam kabua we anam. Lewa ka pondok pesantren. Kau ke hafal Qur'an. Nalokir lu aban, nalokir lu sembia, nalokir lu ceramah, nalokir lu beramal, nalokir ade mataho, nalokir berdoa doa we anda di ruundai mo DPD wa usur madem pedaka akhirat pere. Subhanallah. Kau bisa cucu ndai ake panima otto ndai tadi ade saroga pere. Kau ndai tantau ana. Mohon maaf kau bi ana medurhaka. Pala warung wartai ke bandaita. Wa tidak wara urusan daita sebagai teman tua. Warung ale asan daita nguartai mai sembeana palawati cauna sampai made kain atau sampai ndai made maka tidak ada lagi tanggung jawab ndai tadi ade masalah ake kone ana meci timune. Maka oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering juga madakaso sampaikan bahkan kalau seandainya kita tidak dikarunia anak watin tau ta anak langupa pa anak cowok mendidik anak bahwa ada sekolah ketahu japu kau ke ketupa dari anak yang soleh siapa tahu nanti dia akan selalu mendoakan buat kita anak inilah nanti yang akan menjadikan sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selesai sudah. Kita akan tutup dengan tanya jawab. Kemarin Lemah Tekaso sudah menyampaikan ada hadiah buat yang bisa menjawab pertanyaan Lemah Tekaso. Tentu pertanyaannya adalah tentang pelajaran yang kemarin, tentang kajian yang kemarin. Tapi kita tutup dulu. Sekian dari kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si lagi marakan hati aja Kempede Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salat atau simak. Maka pertama-tama dari akhirnya kali sejarah luar kami bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Lihat. Bertanya. Lihat. Maka katanya dari akhir lorong pokoknya sebab kartu berumur kalau mau lima daripada ini kita berumur. Iya. Yang ketiga dari Ustaz ada nomor 9 kenapa
Allahana sedekah atau zakat. Doma da sambia. Bagaimana orang ini rumah dan mana? Terima kasih. Itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima sembilan. Kita langsung jawab. Atau lupa nih. Semua datang efat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu niat. Apakah boleh pakai bahasa selain Arab? Apakah boleh pakai bahasa selain Arab? Lemada kasus sudah sampaikan dari awal bahwasanya niat itu adalah dalam dada, bukan di lisan. Dalam dada, bukan di lisan. Maka jawabannya adalah boleh. Boleh karena rentab ade. Maka dua kaina. Dalil bolehnya adalah karena niat itu adalah sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Maka insyaallah kita niatnya melaksanakan solat ini adalah solat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Udah selesai. Jadi niat dalam hati kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam dada. Yang kedua, untuk masalah ruku, sujud, mana yang turun lebih dahulu? Apakah lutut dulu ataukah tangan dulu? Maka di sana tidak ada dalil yang pasti ya yang menjelaskan akan hal itu. Akan tetapi diberi keleluasan, disesuaikan dengan keadaan kita sebagai manusia. Kadang ada orang yang mohon maaf diberi daging yang banyak, yaitu gemuk. Ketika dia disuruh pakai lutut duluan, nggak mampu, nggak kuat, pasti jatuh. Maka salah satu caranya dia harus boleh, silakan turunkan tangan terlebih dahulu. Ya, ini adalah dari keadaan kita, dan ini adalah merupakan keluasan dalam masalah solat. Tafadhal. Yang ketiga, untuk masalah orang yang solat yang tidak solat tadi, ketika dia beramal, baik itu zakat, sedekah, itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang menerima? Tidak berdosa. Karena zakat, sedekah, zakat itu adalah kewajiban bagi dia. Zakat itu adalah kewajiban bagi dia. Mau tidak mau harus melaksanakan zakat. Harus mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, dia akan dapat lagi dosa karena tidak mengeluarkan zakat. Nanti akan diazab lagi karena dia tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kalau seandainya nanti misalnya dia tidak bersedekah padahal dia mampu untuk bersedekah, maka nanti dia akan dihilangkan lagi keberkahan hartanya, akan diazab lagi karena dia tidak mau bersedekah. Ya. Kalau dia tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dia akan dikenakan lagi hukuman karena dia tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, berarti apa? Semua kewajibannya itu harus dia laksanakan, hanya saja empo apa? Watiwara dirakana. Watiwaran dirakan. Oleh karena itu solusinya hanya satu, ya sholat saja, biar bermakna semua amalnya. Biar bermakna semua amalnya. Tafadhal kalau ada yang lain lagi. Naam. Ya. Ya, tafadhal. Ya, silakan. Mesti onna lo tu ringat pari ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini mengenai sembahyang. Selain dari imam yang membaca keras-keras, apakah boleh makmum di belakang itu? Mengganggu kita sembahyang orang lain.
di kiri kanan. Iya. Terima kasih Ustaz. Jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ini adalah merupakan pertanyaan yang sangat bermanfaat. Mohon bagi yang pernah melakukan itu jangan tersinggung. Ya, jangan pernah tersinggung karena kita datang di masjid ini adalah untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Karena itu nanti akan mengganggu makmum dan juga akan mengganggu imam yang sedang membaca. Oleh karena itulah ini kembali kepada mazhab. Biasanya orang yang baca itu adalah di belakang itu bacaannya adalah Al-Fatihah. Hanya itu saja yang makmum baca itu. Ini kembali kepada mazhab apa yang kita pegang. Mazhab apa yang kita pegang. Kalau seandainya itu adalah mazhab Syafi'i, maka berarti rata-rata orang yang di belakang itu nanti akan membaca Al-Fatihah padahal imam sudah baca. Kalau mazhab Maliki tidak perlu lagi makmum itu membaca Al-Fatihah ya atau membaca ayat. Ya, karena imam itu adalah sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan salat makmum. Sudah dijadikan untuk menyempurnakan salat makmum. Maka oleh karena itulah tidak perlu ada perdebatan di sini. Silakan bagi yang memegang Imam Syafi'i silakan baca, tapi jangan sampai terlalu keras yang bisa mengganggu saudara kita di samping atau bahkan mengganggu imam di depan. Ya, bagi yang memegang pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala silakan karena hadisnya juga sudah sangat jelas. Cuman salah satu resiko yang harus ditanggung oleh yang mengambil mazhabnya Imam Syafi'i dalam hal ini adalah bagaimana kalau seandainya ada orang sholat, dia terlambat, kemudian dia hanya mendapat ujung dari ayat, setelah itu kemudian imam rukuk. Kemudian imam itu rukuk atau bahkan mendapat rukuknya saja. Salah satu resikonya adalah kalau memegang pendapat Imam Syafi'i tadi yang harus membaca Al-Fatihah, maka dia harus mengulangi rakaat itu. Dia dianggap terlambat dan terlambat satu rakaat. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW sudah jelas, apabila kalian datang kemudian menemukan imam itu sedang rukuk, maka rukuklah dan itu satu rakaat bagi kalian. Tapi kalau seandainya kalian datang kemudian menemukan imam itu sedang sujud, maka sujudlah dan rakaat itu harus kalian ulang. Jadi silakan, Madakasa sudah menyampaikan semuanya, mau ngambil mazhab mana saja, tapi segala resikonya harus kita tanggung sendiri. Ya, harus konsisten. Tafadhal. Ada yang lain? Iya. Iya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai pembahasan yang lain. Iya, sedang. Yaitu mengenai tayamum. Aku masih banyak yang bertanyakan, Pak Ustaz. Masih banyak yang terselisihkan mengenai kata Pak Ustaz kemarin. Di masyarakat masih mempermasalahkannya